Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wahai sahabatku kaum muslim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni beribadah puasa di bulan suci Ramadan ya. Mudah-mudahan puasa kita menjadi wasilah kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku muslim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan materi tentang di surah Al-Hadid ayat 20 ya sahabatku semuanya, yang artinya adalah ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan ya, dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Itu terdapat di surah Al-Hadid ayat 20 ya. Nah, sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menegaskan ya sahabatku semuanya di surah Al-Hadid ini ya, bahwa ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Tentunya namanya permainan, berlomba-lomba seseorang ya dari mengumpulkan harta katanya ya, permainan dan sesuatu yang melalaikan. Jadi kadang-kadang orang sudah tidak ingat lagi bahwa hidup di dunia ini hanya sementara saja sahabatku semuanya ya. Dan sementara itu akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat ya, yaitu tentang kita waktu hidup di dunia ini pakai apa ya. Kita biasanya dilalaikan oleh kehidupan dunia yang sifatnya kelihatan memang ya, bahwa pengen banyak harta, banyak anak ya, sampai bermegah-megahan. Dan semuanya itu kata Allah Subhanahu wa taala ya di surah Al-Hadid ini ya. Nah, bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta ya. Jadi berlomba-lomba memperbanyak harta dan juga anak ya. Nah, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani ya. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Nah, kebanyakan manusia sekarang ya lalai sahabatku semuanya, apalagi sekarang sudah zamannya teknologi. Orang sudah tidak lagi memperhatikan ya untuk bekal kehidupan kelak di akhirat ya. Yang artinya bahwa hidup di dunia ini sahabatku semuanya ya, jangan sampai kita memperbanyak harta ya, memperbanyak harta tanpa ingat kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak mampu. Justru
kita hidup di dunia ini harus mempunyai bekal untuk kelak di akhirat. Nah, bekalnya apa ya sahabatku semuanya? Tentunya bekalnya adalah iman. Iman dulu ya sahabatku semuanya, iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan tentunya kita harus beramal soleh ya, beramal soleh. Nah, amal soleh itu ya sahabatku semuanya yang akan mengantarkan kita, itu adalah perbekalan kita menuju alam selanjutnya sahabatku semuanya ya. Karena di dunia ini sahabatku semuanya sifatnya sementara ya. Jangan sampai kita lalai dengan kehidupan dunia ya. Kita memperbanyak dunia terus tanpa ingat nanti ada kehidupan selanjutnya yaitu di akhirat yang akan diminta pertanggungjawaban tentang hidup kita di dunia ini ya. Apakah di dunia ini kita maksiat kepada Allah? Semua ada catatan amalnya ya. Makanya manusia itu ya sahabatku semuanya ada di 3 episode ya. Nah, 3 episode itu apa saja ya sahabatku semuanya? Ada kalanya kita dalam keadaan taat ya. Nah, dalam keadaan taat tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimampukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bersyukur. Jangan sampai membanggakan diri ketika kita eh, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk beribadah kepadanya ya. Itu di fase yang pertama yang tentunya kita harus bersyukur ya. Yang kedua ya sahabatku semuanya, ada kalanya namanya juga manusia ya, ada hawa nafsu, ada godaan setan ya, dan setan tak henti-hentinya akan menggoda anak keturunan Adam ya. Itu udah perjanjian setan dulu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kecuali kata setan juga orang-orang yang ikhlas. Ketika orang yang ikhlas itu tidak akan mudah digoda ya, tentunya karena hatinya sudah untuk Allah ya. Mau orang bagaimanapun ketika dia sudah ikhlas, sudah tidak ada lagi rasa kecewa atau apapun ya, karena hatinya, amalnya, semuanya, hidup matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk makhluk atau dunia ini ya. Nah, itu ya sahabatku semuanya ya. Nah, ada kalanya manusia itu yang kedua ya, di episode yang kedua yaitu bermaksiat ya. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan kita kadang-kadang tergoda oleh godaan setan ya, dengan melalui hawa nafsu kita ya sahabatku semuanya. Dan itulah setan yang akan terus menggoda setiap manusia ya. Nah, ketika kita lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus merasa sedih ya, karena maksiat itu menanamkan kita untuk menjadi ahli neraka nanti di akhirat ya. Makanya mumpung kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, yuk kembali ya kepada jalan yang benar yang Allah ridhoi. Yang kedua ini, fase ini ya sahabatku semuanya, ketika kita maksiat kepada Allah, yuk kita sadar ya, sadar bahwa maksiat sekecil jarah pun atau kebaikan sekecil jarah pun semua ada catatan amalnya ya, yang selalu mencatat amal baik, amal buruk ya, yaitu malaikat Raqib dan Atid ya, yang mencatat amal baik atau amal jelek yang kita lakukan di dunia ini ya sahabatku semuanya. Dan janji Allah Subhanahu wa taala ya, wa may yattaqillaha yaz'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh ya. Siapa yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siap dan akan keluar dari masalah ya. Intinya akan diberi jalan solusi. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Allah Maha mencukupi ya sahabatku semuanya ya. Nah, itu ya janji Allah Subhanahu wa taala ya. Dan fase yang ketiga tentunya ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah berbuat salah, berbuat maksiat,
Yuk sahabatku semuanya, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kembali kepada jalan yang Allah ridhoi. Perbanyak istighfar ya sahabatku semuanya. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih ya. Itu di fase yang ketiga, manusia akan sadar ya, akan menyadari bahwa semua yang dilakukan itu salah ya. Dan Allah tentunya sahabatku semuanya mencintai orang-orang yang mensucikan diri dan orang yang bertobat ya. Nah, jadi bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya sahabatku semuanya dari kemaksiatan kita ya. Mau mensekutukan Allah, musyrik, syirik ya, dari kemunafikan ya, dari kemusyrikan, terus dari apalagi sahabatku semuanya banyak sekali ya dosa-dosa yang mengakibatkan diri kita yang akan rugi ya sahabatku semuanya. Yuk mumpung napas ini masih ada di dalam jasad ini, kembalilah ke jalan Allah ya, kembalilah ke jalan yang Allah ridhoi ya. Sahabatku semuanya, karena manusia tidak selamanya akan taat dan juga tidak selamanya manusia itu akan bermaksiat, tetapi semuanya ketika kita lagi taat, kita bersyukur, ketika kita lagi salah, kita harus sadar. Dan yang ketiga, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya sendiri ya sahabatku semuanya. Nah, itu ya. Mumpung kita masih diberi napas oleh Allah Subhanahu wa taala. Layan napas ini juga akan diperhitungkan kelak di akhirat sahabatku semuanya ya. Apakah tiap detik, tiap menit, tiap sekon ya, tiap detak jantung ini untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah atau untuk maksiat kepada Allah ya. Yang tentunya ketika kita banyak berzikir, insya Allah detak jantung ini akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah. Tetapi jika detak jantung ini jauh dari Allah, jauh dari mengingat Allah, semuanya lalai itu ya, lalai dengan kehidupan dunia, yang mengakibatkan kita akan merugi kelak di akhirat ya. Mumpung kita masih diberi kesempatan, perbanyaklah istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Berbanyak bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir ya. Dan haukalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu baca di setiap kesempatan dan baca alhamdulillahirrahmanirrahim ketika sudah selesai suatu pekerjaan ya. Itu sangat dicintai oleh Allah ya sahabatku semuanya, walaupun amalan itu kecil, tapi mungkin dengan amalan kecil itu ketika kita ikhlas ya mengucapkannya, itu menjadi nilai pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga ya yang besar tapi jadi kecil di hadapan Allah karena keikhlasannya tidak ada. Karena Allah akan menerima amal seorang yang benar-benar ikhlas hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya ya, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana ya. Jangan lupa selalu ingat Allah dimanapun kita berada, beristighfarlah kepada Allah, bertahmid, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, astagfirullahaladzim, dan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya. Sahabatku semuanya, jangan lalai dengan kehidupan dunia yang sifatnya masih sementara. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Apa yang kita dibawa, bekal apa yang kita bawa ya, semuanya akan ditinggalkan sahabatku semuanya ya. Kekayaan, prioritas, anak, pasangan hidup, semuanya akan ditinggalkan. Kita akan menghadap Allah sendiri-sendiri sahabatku semuanya, dan akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Makanya yuk perbekalan untuk kehidupan yang selanjutnya yaitu akhirat, dengan berbanyak amal soleh yang tentunya ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah ridho, apapun Allah akan memberikan kepada kita semuanya. Dan kenikmatan yang sebenarnya adalah dikasih iman, Islam dan ihsan tentunya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dulu sahabat-sahabatku semuanya ya, mudah-mudahan bermanfaat ilmu ini ya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Jangan lupa ya sahabatku semuanya, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and komennya.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.